Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima berkat-Mu. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan setelah itu di Pentakosta di hari yang ke-50 pencurahan Roh Kudus terjadi luar biasa. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara sudah menerima berkat kenaikan Tuhan Yesus dan berkat pencurahan Roh Kudus hari-hari ini? Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yohanes pasal 21. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ini tema yang pertama di ibadah pertama. Nanti di ibadah kedua adalah temanya adalah Moment of Christ atau momen daripada Tuhan Yesus Kristus setelah dia dan sebelum dia naik ke surga. Yohanes pasal 21 Bapak Ibu. Ada banyak yang terjadi pada waktu itu di antara murid-murid Tuhan. Setelah kebangkitannya ada sukacita tentunya. Karena mereka selama 3 hari kehilangan arah. Manusia itu kalau sudah kehilangan arah, maka kehidupannya dia tidak bisa lagi mengatur hidupnya di hadapan Tuhan. Yohanes pasal 21. Dan Alkitab mencatat berapa kali Tuhan menampakkan diri berjumpa kepada murid-muridnya. Tuhan punya momen buat mereka. Tuhan pengen ketemu dengan mereka. Tuhan pengen cerita. Tuhan Yesus pengen berbagi kepada mereka. Sama dengan saudara hari ini. Saudara hari ini datang pagi ini ke sini tidak kebetulan. Saudara duduk di sini, ada rencana Tuhan dalam hidupmu dan ada tangan yang tidak kelihatan yang menuntun hidupmu. Mungkin engkau berpikir, aku mau ibadah 2 besok. Tiba-tiba Anda sudah ada ibadah yang pertama. Dan saya itu komitmen saudara di hadapan Tuhan. Komitmen itu adalah sebuah kebenaran. Yang percaya katakan amin. Yang pertama dia jumpa dengan Maria. Ada something dengan Maria. Kenapa dia jumpai Maria? Setiap momen berbeda judulnya Bapak Ibu. Makanya momen jangan lewatkan. Karena momen gak pernah datang 2 kali. Kesempatan gak pernah datang 2 kali. Memang kesempatan yang berikutnya datang, tapi dengan judul yang berbeda. Makanya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu day by day, hari demi hari. Dia bisa sih komplitkan semua sekaligus. Dalam 1 jam dia ciptakan semua. Yang hari pertama dan hari ke-6. Kenapa dia menciptakan day by day? Tuhan punya momen setiap hari. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau Anda tidur 1 hari 24 jam, kita manusia yang paling malang. Karena kita sedang melewati momen. Whatever lah, apapun yang Anda alami. Momen yang gak enak, momen enak. Justru dalam momen yang tidak enak, Anda punya kesempatan untuk membuktikan Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau kita enak, maaf, Anda gak perlu buktikan Tuhan. Karena otomatis Anda pasti senang dan sukacita. Tapi justru dalam situasi yang tidak memungkinkan, disitulah kita anak-anak Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua dia menjumpai murid-muridnya tanpa Thomas. Gak datang pada pas ibadah. Mana Thomas? Gak tahu kemana, gak beritahu, gak ngomong sama Pak Gembala. Dan yang kedua dia jumpa Thomas. Dia berkata, Thomas sini, taruh jarimu. Cucukkanlah jarimu di bekas paku penyalipanku. Thomas bilang, engkau Tuhanku dan Allahku. Yesus langsung jawab dia, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Yang percaya katakan amin. Orang Kristen harus ada di level ini. Kalau Anda melihat dulu baru percaya, orang dunia pun ada di level yang sama. Tapi justru sekarang kau belum melihat janji Tuhan, tapi kau masih tetap pegang kepercayaanmu kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan sebut kepada Thomas. Berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Lalu yang ketiga dia datang kepada orang-orang muridnya pas sedang bekerja. Siapa di sini seorang pekerja, angkat tangannya? Yang pekerja, karyawan ke, pedagang ke, ojek online ke dan sebagainya, petani ke. Siapa angkat tangannya? Yang pekerja, yang pekerja. Yang lainnya semua pendeta. Luar biasa. Kebanyakan nanti full timernya Pak Gembala di tempat ini. Amin. Ada berkat Tuhan. Tuhan Yesus rupanya menjumpai orang-orang yang sedang bekerja. Marketplace. Kabar gembira buat Anda yang bekerja. Ada berkat firman Tuhan pagi hari ini buat saudara. Dan saudara tidak akan pernah kehilangan berkat itu. Dan saya mau beritahu sebuah kebenaran. Bahwa berkat dari Tuhan tidak pernah tertukar. Dia punya judul masing-masing. Amin Bapak Ibu.
Uang bisa sama, uang sama 50.000, uang 100.000, tapi nomor serinya berbeda. Anda punya nomor seri di sorga. Kalau nomor seri uang sama, itu uang palsu. Tanya gubernur BI, nomor seri tidak ada yang sama. Uang sama, uang 50.000, tapi nomor serinya tidak sama. Puji Tuhan, Yohanes pasal 21 dikatakan, kemudian Yesus ayat yang pertama menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kenapa Danau Tiberias? Nama danau ini ada 4, sama-sama katakan 4. Satu Danau Kineret, kedua Danau Genesaret, ketiga Danau Galilea. Tapi dalam momen ini Alkitab mencatat Danau Tiberias. Saya udah pernah ada mandi di sana 10 tahun yang lalu. Itu seperti Danau Toba lah lebih kurang nih. Danau ini sangat jernih dan bagus luar biasa. 2 jam kami naik perahu di atas danau ini. Rupanya Tiberias itu artinya good vision. Artinya adalah penglihatan yang baru atau optimis yang baru. Rupanya Tuhan punya kepentingan bagi orang-orang yang sedang bekerja hari-hari ini. Makanya Tuhan datang waktu mereka di Danau Tiberias. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan hari ini buat saudara, ada berkat Danau Tiberias. Artinya ada pengharapan yang baru. Anda sudah kehilangan arah pengharapan. Pagi ini saudara datang mendengarkan dan telinga dan rohmu menangkap. Ada good vision. Ada sesuatu yang baru yang sedang on the way dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi, baca sama-sama, baca dengan kuat, tetapi malam itu mereka tidak menangkap. Haleluya, bicara sebuah pekerjaan. Saya mau beritahu, untung dan rugi itu relatif. Tapi sikap hatimu itu berbeda. Kalau Anda sedang untung, Anda tidak usah disuruh mengucap syukur. Otomatis itu keluar dari hidup saudara. Pertanyaan saya, di waktu engkau sedang rugi, apakah engkau bisa mengucap syukur? Tidak menangkap apa-apa, udah bekerja keras. Anda pernah, apalagi pedagang? Saya pernah ada jemaat datang pada saya, Pak Gembala, Pak Pendeta. Saya pernah punya Pak pengalaman. Pengalaman apa? Saya buka jualan minuman Pak, di tempat yang baru. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya bilang, dari pagi Pak sampai sore jam 6. Haleluya. Cuman 1 Pak yang laku. 1 gelas. Pagi siang Pak panas-panas. Saya tunggu pembeli. Banyak yang lewat Pak. Tapi cuman lewat aja. Gak ada yang mau beli. Saya bilang luar biasa. Loh, kenapa Pak Gembala bilang luar biasa? Karena jarang-jarang begini Pak bisnis. Jarang-jarang begini saya bilang. 1 tidak ada yang beli. Jarang sekali. Masuk Pak Gembala, puji Tuhan. Berarti kan Bapak banyak waktu merenung, melihat itu manusia yang lalu lalang, melihat kehidupan mereka. Dan Bapak bisa melihat cangkir-cangkir kosong Bapak yang tidak bisa dibeli oleh mereka. Bapak tahu katanya, saya nggak tahu saya bilang. Itu pun 1 gelas Pak, datang anak-anak. Om, aku haus sekali tapi nggak ada uangku Om. Saya kasih Pak. Jadi yang 1 gelas itu pun nggak dibeli? Enggak Pak, gratis. Luar biasa lagi. Loh, kenapa Pak Gembala bilang luar biasa? Bapak sudah jadi berkat. Bapak kasih gratis dia 1 cangkir. Dicatat itu di surga Pak. Mungkin kalau Bapak nggak kasih itu, lewat dia 1 menit pingsan, dia jatuh mati Pak. Tapi gara-gara kasih 1 cangkir gratis, luar biasa. Anda pernah mengalami itu dalam hidupmu? Udah buat segala macam cara, segala rumus dibuat, nggak laku-laku. Udah baik-baik, tiba-tiba diputusin. Dia dapat cewek yang baru. Ini kesempatan cewek-cewek ini yang jomblo. Pas Anda diputusin cowokmu, luar biasa. Lompat-lompatlah di rumah kosmu. Haleluya! Berarti Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak perlu langsung gak makan 3 hari, lalu Anda kurus-kurusan, lalu Anda sariawan, Anda gak mau ngomong sama siapapun gara-gara putus cinta. Ngapain? Rugi. Buang waktu saudara. Berarti dia gak pantas buatmu. Ada yang lebih layak lagi buatmu. Yang percaya, yang jomblo-jomblo katakan amin.
Amin. Nanti besoknya dapat yang baru langsung lapor Pak Gembala. Konseling BP2N langsung dikawinkan, dinikahkan. Luar biasa. Kadang-kadang Tuhan memberi yang suatu yang baru itu, yang bagus itu dengan melalui hal-hal yang tidak bagus kadang-kadang dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Malam itu mereka nggak menangkap apa-apa. Tuhan Yesus datang kepada mereka. Dia bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Dikatanya Yohanes pasal 21. Dikatakan di ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini pun Tuhan Yesus tanya, boro-boro lauk pauk, 1 ekor pun gak dapat malam itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ini dia, the truth, kebenaran. Ayat yang ke-6 berkata begini, kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Lihat, perhatikan di satu ayat ini. Ada dua yang Anda perhatikan. Saya mau tanya. Sedikitnya 10 jam mereka menaburkan jala itu. Apakah tidak ada di posisi yang diminta Tuhan? Pasti ada. Karena itu muter-muter mereka. Mulai nelayan jam 6 sore sampai lebih kurang ini jam 9 pagi. Karena dikatakan paginya sudah mulai siang. Tidak mungkin tidak ditaburkan jala di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, loh semalaman ikan itu pergi kemana? Apalagi nyebrang ke Danau Toba atau berondok kalau orang Medan bilang. Loh ikannya di mana? Where is the fish? Di mana itu ikan malam itu? Kok kenapa Tuhan ngomong 1 menit, tiba-tiba ikan banyak sekali? Anda pernah renungkan ayat ini? Puluhan jam semalaman mereka nggak nangkap apa-apa, langsung ditebus 1 menit dengan Tuhan. Mantap, jagonya Tuhanku itu luar biasa, nggak ada duanya. Tuhan Yesus bilang, gampang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Jangan ngeyel, jangan ngomong gini. Tuhan, udahlah, gue capek. Udah 20 jam kami taburkan di sini. Jangan ngomong gitu sama Tuhan. Bagi Tuhan bukan tidak terlalu penting bagaimana cara Tuhan melakukannya. Yang penting Anda percaya sama Dia. Itu saja. Anda percaya sama Tuhan. Itu yang terpenting buat Tuhan. Jangan terlalu mengerti cara Tuhan bagaimana melakukannya. Yang penting Anda percaya sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya seperti lagu tadi. Ku percaya. Nah ada 3 berkat. Kenapa dibilang Tuhan di sebelah kanan? Sama-sama katakan 3. Yang pertama, arti di sebelah kanan itu adalah domba. Matius pasal 25 ayat 31. Baca ayat ini sama-sama. Rupanya ada meaningsnya. Adong do rupanya lapatannya. Ada rupanya pengertiannya. Kenapa Tuhan bilang pada saat itu di sebelah kanan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Next. Ayat berikutnya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Next. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah. Mana Bapak Ibu? Sebelah kanannya dan kambing domba di sebelah kirinya. Yang pertama arti daripada di sebelah kanan adalah. Jadilah domba yang nurut sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Rupanya kalau nurut sama Tuhan. Itu upahnya berkat. Kalau enggak nurut sama Tuhan, upahnya apa? Tidak berkat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ngomong kanan kiri, nurut bilang. Unang mangalo-ngalo bilang ya, jangan jogal. Nurut aja pokoknya. Pak Gembala bilang, ayo 2 puasa 1, nurut. Jangan banyak ngomong. Kok 2 terus sih Pak Gembala? Enggak perlu. Bagi Tuhan gak perlu komentar Anda. Sorga gak membutuhkan komentarmu. Karena dia yang menciptakan kata-kata. Sorga itu butuh kapasitas imanmu. Percaya. Nurut saja. Itu domba. Domba itu memang makhluk yang lemah. Dia itu kalau dipukul ke kiri, pukul ke kanan. Makanya dikatakan perumpamaan Tuhan Yesus. Domba hilang 1. Hilang kenapa? Awalnya kan di sini. Dekat Pak Mardos nih. Lama-kelamaan dia pisah. Dia balik lagi. Lu mana kawanku? Hilang, akhirnya dia pergi kemana-mana, akhirnya dia hilang di hutan. Itu domba itu begitu tuh. Hilangnya itu nggak langsung 1 hari, pelan-pelan hilang, nggak datang ibadah,
Ditanya Pak Gembala kok nggak datang? Nggak apa-apa Pak, lagi banyak masalah. Nggak datang lagi. Udah 1 tahun nggak datang, 100 tahun nggak datang juga. Oh kemana ibadah? Udah nggak hilang. Mana handphonenya udah nggak bisa, sinyalnya udah nggak ada. Hilangin orang, itu domba. Ngomong kanan kiri, domba yang baik bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Pak Gembala jangan ada punya domba yang nakal. Domba rupanya kalau nurut itu baik kali. Enak sekali nurut itu. Nurut itu enak. Orang tua pun senang. Nak tidur siang ya? Iya papa mama. Wih itu rasanya surga dari depan mata. Tapi kalau nak tidur siang ya katanya. Main aja terus. Ini anak seperti domba yang nakal. Ngomong sama-sama aku domba yang baik. Jemaat Tuhan di rumah jadi domba yang baik. Jangan buat susah Pak Gembala. Gembala itu nggak disusahin pun udah susah. Ajak makan bakso. Jangan masalah terus yang diomong sama Gembala. Pak Gembala ada nggak waktu besok? Ngapain? Makan bakso Pak. Ini Pak Edisa nggak suruh saya ngomong begini loh. Mana pernah Pak Edisa bilang, oh Pak kok banyak, nggak pernah itu. Ini tuntunan roh ini buat saudara. Jangan susahin Ibu Gembala. Masalah, tiap ketemu Ibu Gembala pasti cerita masalah. Sekali kayak Ibu Gembala yuk ngerujak yuk. Kemana? Ke sana ke Brastagi. Kan enak Ibu Gembalanya berbunga-bunga hatinya. Amin Pak Mardos ya. Jangan konseling mulu sama Pak Mardos yang masalahnya putus cinta lah. Inilah cinta ditolak. Sesekali aja Pak Mardosnya minta nomor rekeningnya. Amin Bapak Ibu. Amin Pak Mardos. Udah ketawa Pak Gembala. Yang kedua, apa arti sebelah kanan? Rupanya ada meaningnya. Tuhan Yesus pernah ngomong gini, kalau apa yang diberikan tangan kananmu, jangan diketahui tangan. Rupanya yang kedua berbicara tangan kanan. Di sebelah kanan adalah benih yang kau tabur. Jangan kau mimpi mendapatkan buah durian kalau engkau nggak tanam biji durian. Jangan pernah mimpi engkau mendapatkan buah mangga yang manis kalau engkau nggak pernah nabur benih mangga. That's right. Sebelah kanan artinya banyaklah menabur benih yang baik. Yang percaya katakan amin. Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Carefully, beware, jangan sesat. Galatia pasal 6 ayat 7. Allah nggak bisa dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Luar biasa. Anda mau hidupmu jahat, gampang, tabur aja yang jahat. Gampang sekali. Dan Anda tidak perlu dikasih rumus untuk berbuat jahat. Berbuat jahat itu gampangnya minta ampun. Tapi pertanyaan saya, Anda mau gak sengaja berbuat baik? Yang jahat udah banyak, gak usah ditambahi daftarnya. Kotanya udah melebihi. Tapi kota untuk menabur benih yang baik itu masih sedikit. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 berkata begini. Engkau mau hidup baik. Engkau mau melihat hidup hari-hari yang baik. Nih. Mulutmu adalah gudang benih. Baca sama-sama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga apa? Benih lidahnya terhadap yang jahat dan benih bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang nipu. Simpel ya, so simple, saking simpelnya kita nggak bisa melakukan. Mau hidup yang baik, ini jaga benih ini. Ini gudang benih ini mulutmu. Makanya Tuhan bilang taruh sebelah kanan jalamu, langsung itu ikan-ikan pada berdatangan. Kenapa datang? Karena dengar benih dari mulut Tuhan. Yang terakhir yang ketiga, arti di sebelah kanan itu Amsal pasal 20 ayat ke-28. Rupanya itu berbicara adalah trust atau orang yang bisa dipercaya, trusting. Amsal 20 ayat 28. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Maaf, Amsal 28 ayat 20. Mohon maaf tim media. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Amsal 28 ayat 20, mohon maaf. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Satu hari pernah ibunya Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau nanti duduk sebagai raja dalam kemuliaanmu, tolong ya kedua anakku ini tempatkanlah posisinya.
Yesus menjawab ibu ini, "Ibu, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku adalah Bapa yang menentukan sesuai porsinya masing-masing." Itu terambil daripada Markus 10 ayat 40. Jadi yang ketiga, Markus 10 ayat 40. Arti di sebelah kanan itu adalah orang yang dapat dipercaya. Luar biasa. Sama-sama katakan dengan saya, aku dapat dipercaya. Engkau dapat dipercaya, bos mulia nih. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku gak berhak, kata Tuhan, memberikannya. Itu diberikan kepada orang-orang yang, bagi siapa yang telah disediakan. Siapa? Orang yang bisa dipercaya. Engkau minta berkat dari Tuhan 10 giga, kapasitas memorimu cuma 1 giga, hancur itu memorimu. Halo? Engkau minta yang terbaik, kapasitasmu cuma baik, gak bisa, gak matching. Kenapa engkau belum bisa dipercayakan hal-hal yang besar? Sorry man, memang kapasitasmu belum nyampe di sana. Waktu mereka menaburkan jala, dikatakan Yohanes pasal 21. Kembali lagi sebentar, sebelum kita tutup firman Tuhan di ibadah pagi hari ini, untuk Anda mendapatkan berkat Tuhan. Maka di ayat dikatakan, di ayat yang ke-11, ini dia orang yang dapat dipercaya. Baca sama-sama. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Berapa banyak Bapak Ibu? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu apa? Jala itu enggak koyak. Karena apa? Kapasitasnya cukup. Karena bisa dipercaya. Kenapa engkau masih mendapatkan berkat sepeda saja? Memang itulah kapasitasmu. Kenapa baru hanya kereta? Memang itu kapasitasmu. Kapasitasmu kereta, engkau minta mobil ke surga. Dia akan nyambung. Baru tahu kan sekarang kan? Berarti yang harus dirombak apa? Kapasitasmu. Kesetiaanmu. Ketekunanmu. Komitmenmu. Rombak itu. Buat yang paling besar. Buat sampai 1 tira. Apapun kau isi di situ bisa penuh. Kenapa Tuhan belum mengizinkan berkat itu? Karena levelmu belum ada di sana. Saudara tahu kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia sudah membangun kapasitasnya. Yang pertama dia kalahkan tikus, kucing, anjing, serigala, beruang. Itu dikalahkan Daud itu step by step. Setelah beruang, singa, sekarang ketemu dengan Goliat. Jadi dia berpikir begini, singa udah gua kalahin, beruang gua udah kalahin, anjing gua udah kalahin, serigala gua udah kalahin. Nah ini sekarang nih, si Goliat ini yang gak bersunat ini, tak potong, betul dipotong lehernya. Kapasitasmu lantai 5, engkau minta berkat lantai 7, gak akan bisa. This is true, ini kebenaran. Amin. Mau jalamu gak koyak? Anda tahu gak angka 153 itu? 1 tambah 5, 6 tambah 3 apa? 9. Itu berbicara buah roh. Ada berapa buah roh? 9. Itu kapasitasmu sebenarnya. Itu gak sembarangan loh. Alkitab sampai catat. Berapa Petrus? 152, 153, 153 Tuhan Yesus. Buah roh itu, buah roh. Supaya jalamu gak koyak. Kenapa koyak jalamu selama ini? Karena nggak ada di situ kapasitas buah roh. Amin Bapak Ibu. Mau dapatkan berkat di Danau Tiberias hari ini. Yang pertama, jadilah domba yang penurut. Pak Gembala bilang, ayo doa. Doa. Ayo puasa. Puasa. Nurut saja. Jangan banyak komplain. Jangan banyak ngomong. Yang kedua, jadilah orang pemberi, penabur. Ya sedikitnya ada 4 tanah subur. Ini ada 4 tanah. Saya khotbahkan ini dulu waktu kematian Tuhan Yesus. Kenapa baju Tuhan Yesus, jubah Tuhan Yesus dibagi 4 sama mereka. Lalu dijudikan. Saya bilang waktu di kayu salib Tuhan Yesus juga jangan lupa dia nabur berkat. Ini khotbah jarang sekali saya khotbahkan. Saudara tahu waktu Tuhan Yesus di kayu salib dia nabur uang loh. Itu jubah, itu dijual sama mereka. Dapatkan uang.
Lihat, Tuhan Yesus saja di kayu salib masih bisa nabur uang berkat. Kenapa 4 bagian? Ada 4 di dunia ini, tanah yang paling subur. Katakan sama-sama 4. Yang pertama, pembangunan rumah Tuhan subur sekali. Karena hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, memberkati orang tuamu. Udah lama kau gak kirim uang sama orang tuamu kan? Kirim nanti setelah dari sini. Langsung cari ATM. Yang ketiga, persepuluhan. Karena perpuluhan itu adalah ketaatan. Yang keempat, orang-orang miskin dan orang-orang lemah di sekitar hidupmu. 4 jenis tanah ini suburnya minta ampun. That's right. Saya harus ngomong kebenaran ini kepada saudara. Anda lakukan. Kalau Tuhan sudah lihat kapasitasmu nyampe, Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saya beberapa bulan yang lalu saya juga sedikit kesaksian sama Pak Gembala. Karena saya saking senangnya. Kami ini kan 4,5 tahun yang lalu pindah dari Jakarta Bapak Ibu. Waduh, Tuhan itu baik kali. Waktu sebelum pindah 2-3 bulan. Tuhan, Engkau tahu kalau aku naik kereta 1 jam aja saya udah gak mampu. Setengah jam udah gak mampu, pinggang saya. Umur udah 46 tahun sekarang. Tuhan itu baik sekali Bapak Ibu. 2 minggu sebelum kami pindah ke sini, saya nyampe di bandara, itu langsung diantar mobil. 2 tahun saya nggak tahu siapa yang ngasih. Karena syaratnya yang ngasih ini melalui sekretaris kami. Tidak boleh ya ngomong sama Pak Gembala ya Pak Pendeta itu, aku yang ngasih. Jangan ngomong, kasih aja itu mobil. Saya suka otomatis, mesinnya bagus kan, saya bawa kemana-mana. Beberapa lebih kurang 2 bulan yang lalu. Ada seorang anak Tuhan, Pak Gembala, mobilnya sudah lama kali ya, sudah enggak, masih senang saya sih bilang, enggak pernah mogok, saya pakai ke pulau-pulau. Kenia sudah berapa kali. Pak, gantilah Pak yang baru, Pak Gembala tolong cari mobil yang Bapak suka. Wih, Anda ngerti enggak kalimat ini? Tapi bagi saya sulit sekali. Kok sulit sih Pak menerjemahkan kalimat itu? Gampang kali Pak. Bapak cari mobil ke showroom. Tapi bagiku sulit minta ampun. Saya bilang sama istri saya, iya ya, kami doa nangis, Tuhan ini anakmu ini dikejar saya. 2-3 hari, Pak mobilnya udah dapat belum? Belum saya bilang. Lu Pak Pendeta kenapa lama-lama? Langsung cari Pak, udah dibilang begitu. Lu masalahnya menerjemahkan kalimat ini sulit buat saya. How about me? How about my capacity? Bagaimana kapasitasku? Mampu gak saya nerima berkat ini? Bukan gampang hanya terima berkat itu. Itu mah gampang. Anda ngerti gak maksudnya? Bagiku tanggung jawabnya yang berat. Bukan mobilnya. Saudara tahu berapa lama baru saya dapat mobilnya? 1 bulan. Menerjemahkan kalimat yang sederhana ini memakan waktu 1 bulan. Dikejar terus saya. Biasanya kan yang ngejar kita siapa? Tukang nagih utang, dok kolektor. Ini saya dikejar enggak? Dikejar, cepat cari mobil. Saya dapat mobil bagus, mobilnya ada di depan. Nanti mau pinjam ganti-gantian boleh, 1 detik 1 orang. Pak Mardos bisa Pak pakai Pak sebentar ya, tapi 1 menit aja. Anda ngerti maksudnya? Baru 1 bulan, ini Pak mobilnya, mobil lamanya saya kembalikan sama yang punya. Anda ngerti maksudnya? Kapasitas. Bagiku untuk terima berkat gampangnya minta ampun, tapi mempertanggungjawabkannya. Bapak pilih katanya. Saya pilihlah yang bagus. Temanku ya, Pak susah kali Pak. Tiap bulan 3-4 juta cicilan mobil. DP-nya 30 juta lebih. 4 tahun saya harus bayar. Cuman 10 menit ditransfer orang itu ratusan juta. 10 menit. Who I am? Siapa aku ini? Apakah jalanku langsung jalan ini? Enggak, biasa saja tuh. Langsung gini-gini gitu kalau jalan dapat mobil. Enggak, biasa saja tuh. Mobil Pak Gembala di sini jauh mungkin lebih bagus dari mobil. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah kapasitasmu. Amin. Mau jadi menerima kelimpahan dari Tuhan. Jadi domba yang baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.